Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama Yana Pagina, mahasiswa STKIP Pakai Banjarmasin, Pendidikan Biologi semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Berbiji atau spermatopita. Spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji. Karena itu, mereka juga sering disebut dengan tumbuhan berbiji. Spermatopita merupakan kromopita karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatopita juga dapat menghasilkan bunga sehingga termasuk ke dalam Anthophyta. Habitat spermatopita biasanya di darat, tapi ada juga yang dapat ditemukan mengapung di daerah perairan, contohnya teratai. Memiliki ciri khas yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadinya penyebukan atau persairan yang diikuti oleh pembuahan. Ciri-ciri spermatopita memiliki bentuk tubuh makroskopis dengan ukuran yang bervariasi, memiliki batang, akar, dan daun sejati. Cara bereproduksi yaitu melalui penyebukan dan pembuahan. Memiliki dinding sel, mampu menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis, memiliki banyak sel tumbuhan, mempunyai klorofil yang dimana mengandung klorofil A dan klorofil B, memiliki bekas pengangkut xilem dan floem. Pembeda tumbuhan berbiji dengan tidak berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita menghasilkan biji. Biji yang dihasilkan oleh tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan, sedangkan tumbuhan tidak berbiji atau Petridopita berkembang biak menggunakan spora dengan pergiliran keturunan, tidak berupa biji, karena tidak menghasilkan dan menggunakan biji untuk berkembang biak. Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah atau bawinya. Secara harfiah, Gymnospermae berarti gym sama dengan panjang dan spermae sama dengan tumbuhan yang menghasilkan biji. Ciri-ciri Gymnospermae: bakal biji terlindungi oleh daun buah, pada umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Batang dan akar berkembang sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang tersebut selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Bekas pemburu pengangkut kolateral terbuka. Xilem pada Gymnospermae hanya di atas rakit saja, sedangkan floemnya tanpa sel-sel pengiring. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku, tulang daun tidak beraneka ragam. Klasifikasi Gymnospermae. Pertama, kelas Cicadidae. Tumbuhan Cicadidae memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki area reproduksi yang berbentuk strodilus dan berbiji terbuka. Cicadidae dapat tumbuh dan mudah ditemukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang bagian selatan, Cina bagian barat, Madagaskar, dan India. Mereka dapat tumbuh dalam pohon atau semak dengan pertumbuhan yang lambat karena mengumpulkan daunnya. Cicadidae memiliki karakteristik lain seperti memiliki pembuluh dan biasa disebut daun bersisik. Tergolong dalam tumbuhan Dioecious. Contoh dari kelas ini ialah Ciasumbi atau dikenal dengan pakisagi atau akar. Bunga kala yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Yang kedua, kelas Conifer. Tumbuhan ini memiliki daun berjarum sehingga sering disebut pohon jarum. Beberapa tumbuhan conifer biasa berbentuk pohon dan ada sebagian yang perdu. Tanaman conifer ini memiliki perkembangbiakan dengan ujung dan berumah satu. Pada bagian ujung jantan memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding ujung betina. Kemudian bentuk ujung jantan memiliki sisik penghasil serbuk-sari yang kecil, sedangkan pada ujung betina memiliki sisik yang lebih besar, agak berkayu sehingga lebih banyak sisik. Tanaman conifer bisa tumbuh dalam kondisi iklim tropis pada daerah dengan ketinggian yang cukup tinggi atau pada daerah yang dingin dan iklim sedang. Tumbuhan conifer sendiri diantaranya Pinus atau Pinus negrisi, cemara atau Araucaria spe, dan Agathis alba.
Yang ketiga, kelas Ginkgodidae. Anggota dari divisi Ginkgophyta yang masih ada hingga kini ialah Ginkgo biloba atau ginkgo. Tumbuhan ginkgo berasal dari Cina. Tumbuhan ginkgo berupa pohon besar yang mana ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Daunnya bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang melekuk pada bagian dalam. Tulang daun menggelembung. Tumbuhan ginkgo berumah dua atau kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan ini mempunyai biji yang berkelas, berwarna kuning, berukuran kira-kira sebesar kelereng, serta mempunyai aroma yang tidak enak. Pada bijinya ada kulit luar yang keras dan berdaging yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, serta bisa dijadikan ramuan suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat. Yang keempat, kelas Genotophyta. Divisi Genotophyta mempunyai stabilis jantan yang susun secara menyambung. Daunnya berhadapan, seluruh pembuluh ada pada kayu sekunder, tidak pada saluran resin. Contoh dari divisi ini ialah Genetum, Genemon, atau Minjo. Alat kelaminnya ada pada satu pohon atau berumah satu, namun letak bunga jantan dan bunga betina terpisah. Bijinya berbentuk bulat, telur serta biasanya akan berubah menjadi merah setelah masak. Bagian daun muda, biji dan bunga meninggal bisa dimanfaatkan sebagai sayur. Bijinya juga bisa dijadikan kerupuk kemping. Kulit daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas eduplants. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Angiospermae merupakan kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di dataran bumi. Nama Angiospermae diambil dari dua kata bahasa Yunani kuno yaitu angion yang berarti penyangga atau pelindung dan sperma yang merupakan bentuk jamak untuk biji. Diperkenalkan oleh Paul Hermann tahun 1690. Ada sekitar 270.000 spesies Angiospermae yang dikenal pada hari ini. Angiospermae mencakup semua tumbuhan yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Karpel ialah daun yang dimodifikasi membungkus benih, kemudian dapat berkembang menjadi buah. Ciri-ciri Angiospermae. Tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Akarnya berbentuk serabut atau tunggang. Bakal biji tertutup oleh buah, daun pipih, kulang daun beraneka ragam, xilem terdiri dari trakida dan trakea, phloem dengan sel-sel pemiring, terjadi pembuahan ganda, alat reproduksi disebut bunga, bentuk tulang daun bervariasi, bisa lurus menjari atau menyilip, daun buah berdaging tebal, biji dilindungi oleh bakal buah, bentuk dan ukuran tubuh yang macam-macam, daun umumnya lebar, tunggal, dan majemuk, reproduksi secara generatif dan vegetatif. Angiospermae dibagi menjadi dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil atau sering juga disebut tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berkeping biji dua merupakan segolongan tumbuhan berbunga yang mempunyai ciri khas yang sama, yaitu mempunyai sepasang daun kotiledon atau daun lembaga. Daun kotiledon atau daun lembaga ini terbentuk dari dalam tahap biji dengan alat bentuk. Sebagian besar anggotanya mempunyai sifat gampang terbelah dua. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: keping bijinya terbelah dua, tidak mempunyai pelindung ujung batang atau koleotil dan pelindung ujung batang atau koleotia. Batang akar berkeping karena salah satu fungsi akar tumbuhan dikotil untuk menyimpan makanan. Batang bercabang dengan buas batang yang tidak jelas. Akarnya berbentuk tunggang dengan akar utama lebih besar daripada akar sekunder. Berdaun majemuk atau tunggal, pola cenderung menjaga dan menjilid, biasanya tidak berpelepah. Jumlah kelopak bunga berangsari, mahkota bunga umumnya berkelipatan 4 atau 5, daun berbelang dan sejajar atau melengkung, bekas pengangkut di batang, pembuluh tapis dan pembuluh kayu lekatnya teratur, bagian kaliptogen tidak dilengkapi dengan tudung pakai. Famili dikotil dan contohnya. Yang pertama ada Rubiacea, contohnya Linda Citraparia atau mengkudu. Yang kedua ada suku Tarantula atau Solanacea, contohnya Solanum lycopersicum atau tomat dan Capsicum anum cabai. Yang ketiga ada Malvacea, contohnya Hibiscus rosaceae atau kembang sepatu. Yang keempat ada Apocynaceae, contohnya Plumeria acuminata atau Kamboja. Yang kelima ada
Scopulacea, contohnya Ipomea lepus atau kakung. Yang kelima ada Mimosacea, contohnya Mimosa pudica atau putri malu. Ada juga Fairionacea, contohnya Phaseolus radiatus atau kacang hijau, Acis hippogea atau kacang tanah, Pycnosinacea atau kacang panjang, dan Bombusacea, contohnya Durio tibertus atau durian. Yang kesembilan ada pemilih Euphorbiaceae, contohnya Mohinoputellissima atau ketara pohon, dan Hapea brasiliensis atau karet. Yang ke-10 ada pemilih Caesalpiniaceae, contohnya Caesalpinia fulgerrima atau kembang merak, dan ada pemilih Urticeae, contohnya Ficus atau Elastica karet. Tumbuhan monokotil. Ciri yang paling khas dari tumbuh monokotil yaitu bijinya tunggal atau hanya mempunyai satu daun lembaga atau kotiledon, berakar serabut, tulang dan sejajar, dan mempunyai bentuk pita, daun berseling. Tumbuhan dikotil merupakan sebagian besar tumbuhan yang kita temui, sedangkan tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk manusia seperti padi, jahe, kunyit, pisang, dan lainnya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Ciri-ciri khas dari tumbuhan monokotil adalah memiliki satu kotiledon, di mana kotiledon adalah bagian penting dari embrio yang dijumpai dalam benih. Kemudian bagian tulang daun sejajar atau melengkung, dan batang bekas pengangkut yang tersebar. Bunga yang terdiri dari 3 atau kelipatannya, sehingga tumbuhan monokotil dapat mempunyai 3, 6 atau 9 kelompok, serta sistem akar serabut yang hampir semua bagian yang datang bersentuhan dengan tanah seperti batu. Pemilih monokotil dan contohnya. Yang pertama ada suku Anggic-Anggican. Pemilih monokotil Orchidaceae. Keluarga monokotil suku Anggic ini mempunyai ciri khas di mana daun yang bertepi rata dan berdaging dengan letak berseling 2 baris. Pangkal batang menumbuh bermanfaat untuk menyimpan cambangan air, berakar lintang, dan dalam satu bunga mengandung 2 sel kambing yaitu jantan dan betina. Beragam jenis Anggic indah adalah contoh dari suku ini. Yang kedua ada suku pinang-pinangan atau Alecaceae. Salah satu yang masuk dalam suku ini yaitu kelapa, di mana hampir semua bagian tumbuhan kelapa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Air kelapa yang mempunyai kandungan lemak besar. Buahnya yang digunakan sebagai bahan masakan, dan bahkan di Maluku, kelapa digunakan untuk membuat sagu, di mana sagu adalah makanan pokok di sana. Yang ketiga ada suku jahe-jahean atau Zingiberraceae. Rempah-rempah Indonesia seperti jahe, kunyit, kencur, laos, tebu hitam, dan temulawak merupakan beberapa contoh dari suku jahe-jahean yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat atau bumbu masak. Di daerah pegunungan biasanya keluarga monokotil jahe dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Sekarang banyak juga minuman yang berbahan dasar jahe. Yang keempat ada suku pisang-pisangan atau Musaceae. Suku ini memanfaat sebagai sumber bahan tali, tanaman hias, dan lainnya. Contohnya saja pisang emas, pisang kulit tipis, pisang raja, dan pisang anggur yang punya rasa enak serta biasa dikonsumsi oleh manusia serta mengandung banyak hangat. Suku ini memiliki ciri khas di mana daun-daunnya berkelapa, tulang daun hidup dan seperti lancang, batang semu, bunga tunggal yang berupa karangan, dan ada yang kelamin ada yang kelamin jantan. Yang kelima ada suku rerumputan atau Poaceae atau Gramineae. Padi yang kita tahu merupakan makanan pokok bagi orang Indonesia yang masuk ke dalam famili Poaceae atau Gramineae. Selain padi terdapat juga jagung atau jamai, dan gandum atau Tritinium sativum yang mempunyai banyak manfaat untuk manusia, dan juga tebu atau Saccharum officinarum yang biasanya dijadikan bahan untuk membuat gula. Ada juga Angilopagus nautus yang dijadikan bahan baku tali dan kayu, serta bambu gutung atau Dendrocalamus asper yang biasa digunakan untuk membuat bahan perabotan rumah dan bangunan. Poaceae atau Gramineae mempunyai ciri yaitu daun bentuk pita, tulang daun sejajar dan melekat di batang, berakar serabut, batang agak berongga, mudah terbang ketika dipanen, bunganya membentuk kulit, serta penyembuhannya yang dibantu oleh angin. Sekian
penjelasan saya tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.